warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Anjani, NIM 857289118, Prodi PGSD, mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Saya di sini mengambil materi tentang metode pembelajaran IPA di SD. Untuk metode dalam pembelajaran IPA dibagi menjadi dua, yaitu satu pengertian dan dua jenis-jenis metode dalam pembelajaran IPA. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang pengertian metode. Metode dapat dianggap sebagai prosedur atau proses teratur yang digunakan untuk menyampaikan materi. Dan yang kedua ada jenis-jenis metode. Metode itu dibagi menjadi 10, yaitu metode penugasan, diskusi, tanya jawab, latihan, ceramah, simulasi, proyek, studi lapangan, demonstrasi, dan eksperimen. Baik, metode yang pertama yakni metode penugasan. Metode ini bukan hanya sekedar memberi pertanyaan, melainkan juga memberikan tugas terencana untuk mendalami materi. Namun terkadang metode ini dianggap kurang menyenangkan karena peserta didik merasa terbebani akan tugas tersebut. Dalam metode penugasan ini, guru perlu memeriksa apakah tugas tersebut benar-benar dikerjakan atau dikerjakan secara kelompok. Lalu, mengapa metode diskusi perlu dilakukan? Yang pertama, agar semua murid bebas mengemukakan pendapat, jadi bersifat demokrasi. Semua murid bebas berpendapat tanpa dibedakan. Yang kedua, merupakan cara yang efektif untuk mengajukan permasalahan. Nah, semua murid bebas mengajukan permasalahan apa yang sedang dialami. Yang ketiga, mempertinggi peran serta murid secara perorangan. Yang keempat, mendorong rasa persatuan dan rasa sosial. Yang kelima, mengembangkan kepemimpinan yang menghayati kepemimpinan bersama. Lalu kelemahan apa saja yang ada pada metode diskusi berikut? Yang pertama itu bila berbicara didominasi saja oleh salah seorang peserta diskusi. Nah, diskusi yang paling banyak biasanya hanya didominasi oleh satu atau dua orang saja. Dari sekian banyak orang yang berani mengemukakan pendapat atau berbicara hanya satu atau dua orang saja, yang lainnya hanya mendengarkan. Yang kedua, biasanya siswa yang pandai berbicara yang aktif dalam berdiskusi. Ini sering sekali terjadi bahwa siswa yang pandai atau yang berani berbicara hanya itu-itu saja yang mengemukakan pendapatnya atau menyanggah pendapat teman-teman yang lain, sedangkan yang lainnya hanya fokus mendengarkan tanpa berbicara. Yang ketiga, pembicaraan sering menyimpang dari pokok permasalahan. Ini sering sekali terjadi pada sebuah diskusi. Ketika kita sedang membahas satu permasalahan, ternyata ada beberapa orang yang kehilangan fokus tentang permasalahan tersebut, maka akan terjadi perbedaan pembahasan di diskusi tersebut. Yang keempat, ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah untuk mengetahui sejauh mana murid Anda mengerti dan mengingat tentang fakta yang dipelajari atau didengar. Dalam metode tanya jawab ada beberapa bentuk pertanyaan, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Untuk pertanyaan tertutup sendiri, yaitu pertanyaan yang jawabannya terbatas. Sedangkan untuk pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang jawabannya tidak terbatas atau banyak yang bisa diterima. Yang keempat, yakni metode latihan. Tujuan metode latihan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam umumnya agar siswa memiliki keterampilan gerak, seperti menggunakan alat-alat ilmu pengetahuan alam dan membuat alat peraga ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, mengembangkan langkah kecakapan intelektual seperti mengenal rumus-rumus menghitung dalam pelajaran fisika.
memahami genetika, proses-proses kehidupan, mengenal nama-nama Latin dalam pelajaran biologi. Yang kelima, yakni metode ceramah. Metode ini kerap dilakukan oleh seorang pendidik. Ceramah adalah metode yang paling tradisional, yaitu pendidik berbicara dan siswa mendengarkan. Tetapi, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, kurang dianjurkan karena dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, siswa dituntut untuk lebih aktif. Maka dari itu, untuk menyampaikan metode ceramah, perlu mengikut sertakan peran siswa. Agar ceramah lebih menarik, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahan ceramah sebaiknya dipersiapkan semenarik dan secermat mungkin. Yang kedua, bahan ceramah disampaikan dengan jelas dan dapat didengar oleh semua murid. Yang ketiga, bahan ceramah Anda harus dikuasai dengan luas dan mendalam. Yang keempat, bahan pelajaran disampaikan secara sistematis. Yang kelima, penyampaian harus diselingi dengan pertanyaan agar tidak membosankan. Yang keenam, memasukkan hal-hal baru atau kejadian atau pengalaman yang pernah mereka alami. Yang ketujuh, bahan disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang keenam adalah metode simulasi. Simulasi adalah tingkah laku yang Anda kehendaki sebelum tingkah laku tersebut dilakukan di kelas. Dalam simulasi percobaan ilmu pengetahuan alam, murid dapat berperan sedang melakukan pemasangan alat, mengukur, menimbang, mengamati, dan mencatat hasil, serta menyampaikan kesimpulan dalam bentuk lisan. Ada juga bisa berperan sebagai matahari, tumbuhan, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah metode proyek atau menghasilkan sesuatu karya. Proyek memerlukan perencanaan yang lebih terinci, lebih banyak pandangan ke depan. Dalam melaksanakan proyek, murid perlu berperan aktif dalam membantu dan membimbing sehingga proyek itu berhasil. 8. Metode studi lapangan. Metode studi lapangan itu jauh memberikan pengalaman yang luas daripada ketika berada di kelas. Studi lapangan juga memberikan pengalaman langsung melihat objek sebenarnya dan diperoleh dari tangan pertama. Misalnya, untuk mengamati jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah atau berbagai macam bunga, bentuk daun. 9. Metode demonstrasi. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam IPA, guru sebaiknya hanya berperan sebagai pembimbing atau sumber belajar dan membiarkan murid aktif mengamati, mengukur, dan menarik kesimpulan sendiri. Untuk persiapan, sebelum praktik, murid perlu dikelompokkan dengan tujuan dan aturan tugas dan pengaturan waktu yang jelas. Demonstrasi sebaiknya dilakukan oleh murid jika memungkinkan, kecuali jika alat dan bahannya berbahaya. Guru harus melakukan uji coba sendiri sebelum demonstrasi di depan kelas agar berjalan lancar dan hemat waktu. Tidak semua murid bisa aktif mencoba karena keterbatasan waktu, alat yang terlalu kecil atau lokasi yang kurang terlihat oleh seluruh kelas. Yang ke-10 adalah metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang banyak digunakan untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam. Eksperimen tidak hanya dilakukan di dalam laboratorium saja, tetapi juga bisa dilakukan pada alam sekitar. Untuk dapat melakukan eksperimen di halaman, siswa dapat mengetahui, misalnya tumbuhan dapat menerima rangsangan. Dan bereksperimen IPA, maka perlu disampaikan hal-hal berikut. A.
Jelaskan tujuan dan harapan apa yang diinginkan dari eksperimen itu. Yang B, sebutkan alat dan bahan yang diperlukan, beberapa ukuran atau takaran yang dibutuhkan. Yang C, terangkan tahap-tahap kegiatan atau tahap-tahap prosesnya. Yang D, apa-apa saja yang diamati dan dicatat. Semua hal tersebut di atas tertuang dalam satu buku petunjuk eksperimen. Yang E, dalam menarik kesimpulan harus hati-hati sehingga kesimpulannya benar-benar dan tidak keliru. Percobaan yang dilakukan mungkin merupakan eksperimen yang berlangsung dapat membuktikan sesuatu, atau mungkin hanya salah satu tahapan eksperimen untuk membuktikan sesuatu hal sehingga masih ada kelanjutannya. Terima kasih.